Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Fatmi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas mengenai implementasi kebijakan pendidikan. Adapun materi pertama yaitu mengenai pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan merupakan bentuk pelaksanaan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. Proses dinamis di mana pelaksanaan kebijakan melalui aktivitas atau kegiatan yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu implikasi dan tahap implementasi pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan persentuhan dengan stakeholder pendidikan serta dapat diterima oleh masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan hal yang rumit dengan proses yang kompleks. Dalam hal ini dapat diketahui bila dalam tahapan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan baik, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan implikasinya, maka dari sebuah produk kebijakan itu hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar dalam evaluasi mendapatkan hasil yang sesuai dengan target. Terdapat 3 tahapan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu organization atau pengorganisasian, di mana pembentukan atau penataan kembali sumber daya yang ada, unit-unit serta metode untuk menjalankan program yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua yaitu interpretation, di mana yaitu aktivitas sosialisasi dan pengarahan kebijakan agar program yang sudah direncanakan tepat dan dapat diterima serta dijalankan. Kemudian yang ketiga yaitu application, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program yang nantinya menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut. Baik, materi yang ketiga yaitu model implementasi kebijakan pendidikan, di mana model implementasi kebijakan yang pertama yaitu model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Hort, di mana model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Hort menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi dan dipengaruhi oleh 6 variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksanaan, sikap, kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi juga politik. Kemudian yang kedua yaitu model implementasi kebijakan Daniel Masmanian dan Paul Sabatier, di mana model ini menjelaskan bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Kemudian model yang ketiga yaitu model implementasi kebijakan George Edward, di mana implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan top down, di mana dalam menganalisa implementasi kebijakan model ini berfokus pada 4 variabel yang dianggap menentukan proses implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kemudian model yang keempat yaitu model implementasi kebijakan Egue Berdach,
di mana model implementasi kebijakan yang dikemukakan yaitu melakukan analisa lebih menekankan pada tawar-menawar, persuasi dan manuver oleh kelompok-kelompok kepentingan guna memaksimalkan pengaruh mereka dalam pelaksanaan atau implementasi. Selanjutnya model implementasi kebijakan Christopher Holt, di mana model ini menjelaskan bahwa penjelasan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 syarat agar implementasi kebijakan dapat berlangsung sempurna, yaitu implementasi adalah produk dari organisasi yang seperti militer dengan garis komando yang jelas, norma-norma ditegakkan dan tujuan ditentukan dengan jelas. Orang-orangnya dipastikan dapat melaksanakan apa yang diminta. Harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan antar organisasi. Tidak ada tekanan waktu. Kemudian selanjutnya model implementasi kebijakan Brian W. Hockworth dan Lewis Egan, di mana model implementasi ini sangat menekankan pentingnya pendekatan top-down dalam proses implementasi, di mana bagi mereka pendekatan bottom-up cenderung mendekati permasalahan kasus per kasus, dianggap tidak menarik apabila para pembuat kebijakan adalah orang yang telah dipilih secara demokratis, di mana model implementasi kebijakan ini memberikan proposisi untuk mencapai implementasi yang sempurna. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan deskriptif atau positif, merupakan prosedur atau cara untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat dengan keadaan tidak adanya kriteria, bertujuan mengemukakan penafsiran yang benar secara ilmiah mengenai keadaan apa adanya dari gejala kemasyarakatan agar diperoleh kesepakatan umum mengenai suatu permasalahan yang sedang disoroti. Dengan kata lain, pendekatan ini menekankan pada penafsiran tentang terjadinya gejala yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan normatif atau preskriptif, di mana upaya untuk menawarkan suatu norma, kaidah, resep yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu masalah yang dalam analisis kebijakan. Pendekatan ini dimaksud membantu para pengambil keputusan dalam bentuk pemikiran mengenai prosedur paling efisien dalam memecahkan masalah, di mana kebijakan publik yaitu biasanya terbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data. Selanjutnya pendekatan evaluatif, di mana pendekatan ini menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu keadaan atau upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan program dengan menerapkan kriteria atas terjadinya keadaan tersebut. Gejala yang diterangkan adalah gejala yang berkaitan dengan nilai dan pengukuran setelah dihubungkan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian materi yang kelima yaitu mengenai faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu komunikasi, di mana setiap kebijakan akan dilaksanakan dengan baik jika terdapat komunikasi efektif antara pelaksanaan program atau kebijakan dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Yang kedua yaitu sumber daya, di mana setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan bagi kualitas maupun kuantitas implementator yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program. Kemudian yang ketiga disposisi atau komitmen, di mana karakteristik yang menempel erat pada implementator kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.
Implementer yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan di antara hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan. Yang keempat yaitu struktur birokrasi, di mana struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal yang penting. Pertama adalah mekanisme dan yang kedua yaitu struktur organisasi pelaksanaan sendiri. Itulah materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.